Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea dimana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang reset di printer Epson L3210 ya. Kenapa printer Epson ini minta direset gitu ya, dengan ditandai oleh indikator lampu sama indikator kertas itu menyala ya, blink, berkedip gitu ya, maka printer tidak bisa digunakan ya. Nah, maka kita mereset. Proses mereset itu, sahabat Om Dea, ada yang namanya, ini saya munculkan ya. Nah, kita lihat coba di sini. L3210. Oke. Nah, kemudian kita pilih particular adjustment mode ya. Nah, kita kan pilih ini ya, waste ink pad counter ya. Artinya bahwa bantalan tinta bekas ya, atau bantalan tinta buang itu sudah penuh gitu ya. Apa penyebabnya sehingga bantalan tinta ini penuh? Kita selalu melakukan head cleaning ya. Nah, head cleaning, sahabat Om Dea, itu kan menyedot tinta ya. Jadi tinta disedot, jika masih ada itu gelembung-gelembung udara ya, nah itu yang membuat pencetakan tidak merata ya. Karena ada gelembung udara itu, nah itu dihabiskan sampai hilang gelembung udaranya, dan tinta itu yang mengandung gelembung udara itu dibuang ke ink pad tadi gitu ya, kotak pembuangan atau bantalan tinta lah. Nah, sehingga karena keseringan melakukan head cleaning ya, maka bantalan tinta akan semakin cepat penuh gitu ya. Makanya jangan heran kalau misalkan ya di video saya kemarin di 12.000 hasil cetak itu minta direset gitu ya. Makanya di video yang kemarin itu saya jelaskan bahwa 90% kerja dari printer ini adalah mencetak undangan ya. Jadi video dari mulai awal saya unboxing, terus kemudian isi tinta dan sebagainya, instalasi, habis itu langsung kerja, ada di video shotnya itu dihajar 1000 lembar undangan, artinya berarti 2000 halaman ya, bolak-balik. Nah, sehingga belum sampai 3 bulan saya udah harus reset ini printer karena sudah mencapai di angka 12.000 hasil cetak. Nah itu. Nah, kenapa saya membuat video ini? Jadi kebetulan ada sahabat Om Dea yang berkomentar ya. Saya lihat dulu komentarnya. Jadi komentar di judul video printer Epson L3210 setelah pemakaian 2 tahun ya. Komentarnya begini, benar nggak nih saya pakai L3110 30.000 baru reset. Nah, sekarang sudah 80.000 lebih baru reset 2 kali. Bukannya lebih baik, malah lebih menurun. Karena L360 punya saya setiap 10.000 sudah reset. Masa kembali ke pendahulunya, kayaknya halu deh lu, katanya. Komentar ini sahabat Om Dea, saya lihat sahabat Om Dea yang satu ini kurang paham mengenai reset ya. Jadi reset bukan masalah generasi daripada printer ya. Memang ya, ada yang mengatakan kalau saya search di Google ya, itu beberapa hal yang mengakibatkan printer minta reset itu, salah satunya adalah adanya pembatasan hasil cetak untuk setiap bulan. Nah, misalkan L3210 berbeda dengan L121.
Misalkan L3210 untuk kapasitas per bulannya misalkan 20.000. Nah, jadi itu saya kira bukan masalah ya. Terus printer ini berhenti nggak mau kerja, bukan itu masalahnya, sahabat Omda. Karena pengalaman saya selama ini ya, 12 tahun saya memakai printer Epson ini. Jadi di dalam itu ada yang namanya kotak tinta pembuangan. Nah, di situ terpasang chip, sahabat Omda, atau sensor. Ketika si cairan tinta bekas itu menyentuh level paling atas, kena dengan sensor ini, maka otomatis lampu kedua indikator tadi akan menyala bersamaan dan akan berkedip ya, sehingga printer tidak dapat digunakan. Kenapa dipasang chip? Itu supaya tinta bekas itu tidak meluber kemana-mana, merusak elemen-elemen. Makanya dipasang sensor untuk mengetahui kapasitas tinta di dalam kotak pembuangan tadi. Kalau kita keseringan mencetak full color ya, ukuran A4 misalkan, semakin banyak yang kita cetak undangan tersebut, maka akan semakin sering pula melakukan head cleaning. Printer ini dibuat bukan untuk kerja berat gitu ya. Karena kalau cetak undangan itu termasuk kerja berat, sahabat Honda. Apalagi yang full color gitu ya. Nah, sebetulnya peruntukannya cetak dokumen, cetak foto yang ringan-ringan gitu. Mungkin saja printer yang dimiliki sahabat Honda berbeda perlakuan resetnya dengan punya saya. Karena beda juga penggunaannya gitu ya. Misalkan di printer saya karena sering mencetak undangan sampai sekian puluh ribu halaman ya, makanya sering melakukan head cleaning. Nah, sedangkan punya dia saya nggak tahu. Kata saya, kalau printernya hanya digunakan untuk mencetak dokumen satu paragraf aja, ya saya percaya 80.000 baru reset gitu. Karena hanya satu warna, jarang head cleaning, sahabat Honda. Jujur aja, ini sering head cleaning, apalagi kalau sudah si pelanggan ini ya minta undangannya yang full color. Ketika kita nyetak baru 50 cetakan aja udah minta head cleaning, itu udah bergaris-garis gitu. Bayangkan kalau sekarang dari 1000 undangan kita melakukan head cleaning, misalkan setiap 50 halaman kita head cleaning, berapa kalau 1000? Berapa kali kita head cleaning? Dari situ, nah sahabat Omdea bisa memahami bahwa reset itu seperti itu ya, sahabat Omdea. Makanya jawaban saya dengan komentar tersebut, bedakan peruntukannya bosku, kata saya tuh. Sudah jelas-jelas di video saya 90% dibuat undangan full color. Nah, ini minta disamakan dengan punya dia yang hanya mencetak dokumen, yang nggak bisa. Jadi harus dipahami dulu tentang reset itu ya. Jadi kalau kita sering melakukan pencetakan dengan full color ya, itu otomatis akan sering head cleaning dan itu akan memperpendek jarak reset ya. Jadi itu kesimpulannya, sahabat Honda. Ya, sebaiknya sebelum berkomentar yang kurang bagus dipahami dulu isi konten ya, karena terus terang konten saya atau video-video saya bukan asal bikin ya. Video ini saya buat, saya berbagi pengalaman apa yang saya alami dengan penggunaan printer selama ini. Nah, itu yang saya sampaikan gitu ya. Nah, kecuali kalau misalkan saya nggak pernah bikin video tentang reset ya, tahu-tahu saya bahas printer L3210, tahu-tahu udah reset 2 kali. Nah, mungkin bisa seperti itu, bisa halu gitu ya. Makanya saya sampaikan ke sahabat Omdea, bagaimana sih kondisi setelah 2 tahun pemakaian, setelah reset 2 kali di 30.600 sekian lembar hasil cetak ya. Ya, mudah-mudahan
sahabat Om Dea yang satu ini bisa memahami tentang reset ya. Dan itu sama sekali kalau saya melihat tidak ada hubungannya dengan generasi printer ya kalau masalah reset itu. Nah, saya kasih contoh sahabat Om Dea supaya lebih jelas lagi. Di L1455 tuh 2 unit saya punya. Penggantian kotak pembuangan ada videonya. Nah, jadi di situ ketika dia penuh ya, maka printer itu tidak bisa digunakan sebelum diganti dan direset. Keunggulannya kalau di L1455, jadi sudah terpasang reseternya di kotak tinta buang itu. Nggak ada ceritanya, misalkan tahu-tahu di 20.000 minta reset. Nggak pernah saya terjadi seperti itu di L1455. Jadi ketika penuh aja dia minta reset, artinya ganti ketika kita pasang, sudah selesai. Nah, jadi itu sahabat Om Dea. Jadi tidak ada kaitannya dengan generasi printer ya. Lebih menurun, lebih bagus, saya juga nggak paham tuh. Lebih menurun, lebih bagus. Nggak paham dengan kalimat itu saya. Yang jelas reset itu hubungannya dengan bantalan tinta ya. Yang saya pahami, yang saya alami gitu sahabat Om Dea. Nggak ada ampun kalau dia udah minta reset. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab dari komentar sahabat Om Dea ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, sehingga kita dapat memahami permasalahan terutama dari printer itu ya. Baik sahabat Om Dea, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton, bagi yang belum silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Dea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.